Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mutia Rizkiana dengan NIM 2404060072 dari Rombel Pendidikan Kimia 3C. Di sini aku akan menjelaskan tentang protein. Yang pertama ada uji biuret dan kurva kalibrasi. Nah, tujuan uji biuret ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam suatu sampel, sekaligus mengukur kadarnya secara kualitatif maupun kuantitatif. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menyiapkan larutan standar protein, reagen biuret, aqueous, cuvette, dan spektrofotometer. Selanjutnya dicampurkan larutan standar protein dengan reagen biuret ke dalam gelas beker 10 ml. Lalu ditambah aqueous sampai tanda batas 10 ml. Fungsi bereaksi biuret Cu2+ dalam suasana basah, yaitu ion Cu2+ dalam kondisi basah akan berikatan dengan gugus ikatan peptida yaitu CONH pada protein. Nah, akan membentuk kompleks berwarna. Tanpa suasana basah, Cu2+ akan mengendap sebagai CuOH2 sehingga reaksi tidak akan terjadi. Kemudian, larutan dikocok dan didiamkan selama 30 menit pada suhu ruang. Digunakan spektrofotometer untuk mengukur absorbensi pada panjang gelombang 540 nanometer. Lalu, dibuat kurva kalibrasi data absorbensi tersebut. Nah, jika larutan menimbulkan warna ungu, maka hasil menunjukkan positif protein. Kurva kalibrasi digunakan untuk menghitung kadar protein dalam suatu sampel berdasarkan nilai absorbensinya. Secara ringkasnya, protein yang mengandung ikatan peptida ditambah dengan Cu2+ ditambah dengan NaOH akan membentuk kompleks Cu2+ peptida yang akan berwarna ungu. Nah, warna ungu ini menunjukkan hasil positif protein. Lalu, mengapa sih terbentuk warna ungu pada uji biuret? Nah, karena kompleks koordinasi antara ion Cu2+ dengan gugus ikatan peptida dalam protein menghasilkan warna ungu yang khas. Artinya, semakin banyak ikatan peptida, maka semakin pekat warna ungu yang terbentuk. Selanjutnya ada pengendapan protein dengan ion logam. Nah, tujuan percobaan ini adalah mempelajari interaksi protein dengan ion logam berat, sehingga terjadi denaturasi dan endapan, serta memahami implikasinya dalam biokimia dan kesehatan. Yang pertama, disiapkan larutan albumin, larutan perak nitrat 2%, dan tabung reaksi. Lalu, dimasukkan kurang lebih 10 tetes larutan albumin ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambah larutan perak nitrat 2%, tetes demi tetes sebanyak 5 tetes. Kemudian diamati dan dicatat perubahan yang terjadi. Nah, terbentuknya endapan menunjukkan bahwa ion logam telah berinteraksi dengan protein. Secara singkatnya, jika ditambahkan ion logam berat ke dalam larutan protein, ion logam akan mengikat gugus fungsional protein dan selanjutnya akan terjadi proses denaturasi dan protein akan mengendap. Lalu, mengapa sih ion logam berat menyebabkan protein mengendap? Karena ion logam berat yang bermuatan positif tinggi, dia berikatan dengan gugus yang bermuatan negatif pada protein. Misalnya tadi, COO- dan SH. Nah, ikatan ini akan merusak struktur protein, yaitu dengan disebut proses denaturasi, sehingga protein kehilangan kelarutannya dan membentuk suatu endapan.